Apakah ada mafia di dalamnya? Dan dari apa yang saya dapat, saya coba menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Minyak masakan, atau kita kenal di Indonesia dengan nama minyak goreng, sudah menjadi bahan pokok yang harus ada di dapur masing-masing. Kita biasanya mengenal minyak goreng terbuat dari sawit. Tapi sebenarnya di dunia ini ada beberapa jenis minyak goreng yang terbuat dari buah zaitun atau olive oil, juga dari kelapa, dan ada juga yang dari bunga matahari. Tapi minyak goreng yang sangat kita kenal terbuat dari buah sawit. Dan kebetulan negara kita adalah produsen minyak sawit terbesar dunia di atas Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Bahkan kalau digabungkan, minyak sawit produksi Indonesia dan Malaysia menguasai 80% pasokan minyak sawit di dunia. Negeri kita dengan lahan jutaan hektar memang cocok untuk ditanami hasil alam seperti sawit yang butuh lahan luas untuk produksinya. Di internasional, minyak sawit dikenal dengan nama CPO atau Crude Palm Oil. Harga belinya ditentukan oleh dunia internasional karena ternyata minyak dari sawit bukan hanya digunakan untuk minyak goreng saja, tetapi macam-macam kebutuhan di dunia seperti kosmetik, mentega, sampai BBM yang bernama biodiesel. Nah, biodiesel inilah yang kemarin membuat hubungan Eropa dan Indonesia juga Malaysia rusak. Eropa menuding pohon sawit membuat penebangan hutan gila-gilaan di Indonesia sehingga mereka memprotes dengan menutup negara mereka dari impor hasil dari sawit. Indonesia kemudian membalas dengan tidak mengirimkan nikel yang menjadi bahan utama untuk industri baja di Eropa. Sehingga akhirnya Eropa menggugat Indonesia ke pengadilan internasional. Oke, dari penjelasan itu kita akhirnya tahu kalau minyak dari sawit nggak hanya dipakai untuk minyak goreng saja. Sehingga meskipun negara kita adalah produsen sawit terbesar di dunia, sangat mungkin kita di dalam negeri krisis minyak goreng. Kenapa? Karena pengusaha sawit lebih suka mengekspor hasil sawitnya ke internasional. Harganya lebih tinggi karena kebutuhan minyak sawit atau CPO di dunia semakin lama juga semakin tinggi. Apalagi ketika di Malaysia pasca pandemi banyak pekerja sawit yang tidak bekerja karena kena COVID. Sehingga produksi sawit di Malaysia pun turun. Nah, karena pasokan berkurang, harga minyak sawit di internasional menjadi meningkat. Selain itu, beberapa negara yang biasanya pemasok minyak goreng dengan bahan kanola seperti Kanada dan Argentina, panen kanolanya terganggu. Jadi mau nggak mau, permintaan minyak sawit meningkat karena orang harus mengganti minyak goreng yang biasanya mereka pakai dari biji kanola dengan minyak sawit. Itu baru pemakaian untuk konsumsi makanan. Krisis energi besar di beberapa negara seperti di Cina, India, dan Eropa membuat mereka yang biasanya memakai bioenergi harus mengalihkannya ke biodiesel. Biodiesel bahan utama terbesarnya dari sawit. Permintaan minyak sawit kemudian menjadi tinggi. Pasokannya berkurang, harganya pun menjadi gila-gilaan. Karena permintaan di dunia internasional tinggi dan harganya juga menggiurkan, pengusaha sawit di Indonesia rame-rame ekspor untuk mendapatkan banyak cuan. Dampaknya apa? Pengusaha minyak goreng di dalam negeri nggak kebagian minyak sawit. Nah, karena kurangnya pasokan minyak sawit untuk minyak goreng inilah yang membuat harga minyak goreng kemudian naik tinggi. Apalagi mendekati Natal dan Tahun Baru, di mana konsumsi makanan juga akan tinggi-tingginya. Harga minyak goreng pasti akan naik lagi. Belum lagi ada spekulan yang nahan minyak goreng di gudang dan ingin dapat cuan besar kalau minyak goreng harganya semakin tinggi karena langka. Yang jadi korban ya emak-emak di dapur yang teriak karena uang belanja jadi berkurang sebab minyak goreng harganya semakin mahal. Jadi sebenarnya tingginya harga minyak goreng sekarang bukan karena ada mafianya, tetapi karena permintaan dunia terhadap minyak sawit sedang tinggi-tingginya dan harganya mahal, sehingga pengusaha sawit lebih senang mengekspor hasil sawitnya. Semoga penjelasan sederhana ini bisa bikin kita lebih paham apa sih sebenarnya akar masalahnya. Sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Solusinya ada di pemerintah.
Pemerintah harus memaksa para pengusaha sawit untuk mendahulukan kepentingan dalam negeri dulu sebelum diekspor, terutama untuk kebutuhan pokok seperti buat industri minyak goreng. Jangan hanya karena cuan besar, kebutuhan dalam negeri dikorbankan. Dan sepertinya pemerintah juga sedang melakukan itu karena naik tingginya harga bahan pokok bisa mengguncang sebuah negara. Politik bisa akrobat, tetapi perut lapar orang susah bisa dimanfaatkan menjadi gerakan turun ke jalan. Semoga harga minyak goreng bisa terkendali dan pasokannya juga nggak berkurang. Kalau harga kopi naik, ya mau bagaimana lagi, saya juga harus tetap ngopi. Karena kalau cuma minum teh, rasanya program Gaspol ini jadi agak hambar. Masa harus bilang seruput dulu tehnya, kan kurang jantan. Beda dengan seruput dulu kopinya. Gaspol. Saudara merespon kenaikan harga minyak goreng. Langkah yang dibuat oleh para pelaku usaha sendiri. Mereka lah yang memiliki jaringan distribusi untuk minyak goreng itu. Sehingga mereka yang akan membantukan mulai dari terutama mulai dengan pedagang-pedagang kecil, ya, dan kemudian pasar-pasar tradisional, pasar-pasar rakyat di mana-mana yang akan dibantukan dengan minyak goreng ini.